Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pada hari ini. Kita akan membahas, sebelum kita mulai, kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, wa khususan ila sadatina Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala al-baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in, wa ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Syekh Abu Hasan Az-Zadili, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para jamaah, hari ini kita akan membahas mengenai tentang hukum memakai hirz atau ta'wiz. Nah, baik, sebelum kita bahas ini, hirz itu adalah istilahnya, ya, kalau dibilang itu azimat, ya. Kalau ta'wiz ini adalah sebuah bentuk memohon perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang terkadang menganggap bahwasanya menulis azimat itu ada yang bilang hukumnya haram. Padahal kalau kita lihat bahwasanya menggunakan hirz atau ta'wiz, ya, yang baik berupa itu yang dikalungkan di leher kepada anak-anak, ya, atau juga yang dikalungkan di leher dan lain sebagainya, selagi itu diniatkan untuk memohon perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka ini dihukumi sebagai bentuk, ya, salah satu wasilah. Wasilah itu ibaratnya, ya, sebuah cara untuk memohon agar Gusti Allah melindungi. Sebagaimana dulu ada sebuah sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amr bin Al-As. Itu dari kalangan sahabat yang pernah mengalungkan hirz di leher kepada anak-anak mereka yang belum balik. Nah, ini sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang mengalungkan hirz tersebut atau ta'wiz kepada anak-anaknya, dengan harapan, dengan tujuan agar sebagai bentuk wasilah mengharap perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dikatakan sebagai perbuatan yang syirik, ya. Ini tidak boleh kita menggampang-gampangkan hal perbuatan syirik. Kalau memang itu tidak menyimpang dari syariat, tidak menyimpang dari hukum, tidak menyimpang dari Al-Quran, tidak menyimpang dari hadis, tidak menyimpang lain sebagainya, maka ini dihukumi boleh, selagi niatnya bukan karena hirz tersebut. Ya, jadi hirz itu hanya perantara saja. Perantara, ya, sedangkan niatnya tetap bahwa Gusti Allah lah yang Maha melindungi. Maka ini kembali kepada kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung maksud dan tujuan. Nah, terkecuali yang dipercaya karena hirznya. Ya, hirznya ini yang dipercaya sampai dia lupa sama Allah. Nah, ini maka bisa mengakibatkan perbuatan yang syirik. Sebagaimana dalam sebuah dalil dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasyara. Yang artinya bahwa ya, wa nunazzilu, dan kami turunkan Al-Qur'an itu yang di dalamnya terdapat obat kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang dituliskan tersebut adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an yang tidak menyimpang dari syariat. Ya, tulisan-tulisan wirid, tulisan-tulisan yang memang tulisan tersebut berupa wirid, baik itu hizib, baik itu istighatsah, baik itu lain sebagainya, ataupun kalimat-kalimat yang memang thayyibah, maka selagi itu hanya sebagai bentuk perantara untuk mengharapkan perlindungan Gusti Allah melalui perantara ayat suci Al-Quran atau tulisan-tulisan yang thayyibah, maka itu dihukumi adalah secara hukum dibolehkan. Nah, seperti itu. Bahkan ada satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Tirmidzi, ya, Al-Imam Tirmidzi, ya, maaf, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, ya. Imam Tirmidzi itu, ya, sebagaimana dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah telah mengajarkan kepada kami beberapa kalimat untuk kita baca ketika terjaga dari tidur dalam keadaan terkejut, ya, terkejut atau dalam keadaan takut. Ini riwayat Ismail, ya. Dalam riwayat Ismail, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Dari sahabat Abdullah bin Amr mengajarkan bacaan ini kepada anaknya yang sudah balik untuk dibaca sebelum tidur, dan menuliskannya untuk anak-anak yang belum balik, kemudian dikalungkan di lehernya. Nah, ini hadis yang memang hadis yang sahih. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Amali Nataib Al-Abqar, dijelaskan halaman 103-104, berkata bahwasanya hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ali Ibn Hajar, dari Ismail Ibn Abbas, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Amr Ibn Ali Al-Falas dari Yazid Ibn Harun. Kalaupun Ibnu Bas atau Muhammad Ahmad Al-Faqih melemahkan hadis ini, maka penilaian ini tidak benar. Jadi kalau ada, ya, Ibnu Bas atau Muhammad Ahmad Al-Faqih yang melemahkan hadis ini, maka penilaian itu tidak benar. Tidak berarti dan tidak perlu dipedulikan, karena mereka berdua bukan muhaddis. Jelas, ya, mereka bukan muhaddis atau hafiz. Ya, apalagi Amir al-Mu'minin fi al-Hadis Ibnu Hajar al-Asqalani telah menyatakan. Ya, kalau kita lihat ini Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Amir al-Mu'minin, ya, fil al-Hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani telah menyatakan bahwa hadis ini hasan. Maka lebih percaya yang mana? Sedangkan kita sudah kenal Al-Imam, ya, ibaratnya terkenalnya Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Sedangkan, ya, Ibnu Bas, Muhammad Amin Al-Faqih itu kan ulama-ulama yang masih di bawahnya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, maka yang kita ambil, ya, yang benar-benar, ya, pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, yang dimana mengajarkan bacaan, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin ayyahdurun, atau wa ayyahdurun, ada yang kalimatnya seperti itu. Nah, ini diajarkan kepada seorang anak, ya, ketika dia memang, ya, anaknya yang sudah balik untuk dibaca sebelum tidur. Jika anaknya belum balik, maka dikalungkan. Jadi kalau ada anak yang belum balik karena dia memang belum bisa baca, ya, baca bismillah pun belum bisa. Bismillah saja masih belum benar, karena emang anak ini masih kecil, dia belum bisa ngaji lah. Maka apa kata Rasul? Boleh dikalungkan.
ya tulisan-tulisan Al-Qur'an sebagai bentuk memohon perlindungan agar apa? Agar dengan wasilah tersebut Allah melindunginya. Nah, ini kaitan masalah tentang hukum hirz ya, atau ta'wiz. Jadi kita harus berhati-hati ya ketika kita mendapatkan sebuah tentang kajian atau video ya kaitannya tentang hal-hal yang gampang menyalahkan atau gampang memusyrikan lain sebagainya. Karena memang ya sudah jelas ya hadis ini memang sudah hadis yang hasan, bahkan memang pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau ada anak yang sering rewel atau karena sering diganggu oleh makhluk jin lain sebagainya, maka memang dibolehkan dikalungkan dengan tulisan-tulisan yang bersumber dari Al-Quran, dari wirid, manakib, ataupun dari yang lain sebagainya. Karena ya tujuannya itu bukan seakan-akan percaya dengan itunya, tapi sebagai bentuk wasilah memohon perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.